Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kembali lagi kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita akan membahas tentang materi menentukan bunga tunggal. Sebelum kita masuk ke sini, terlebih dahulu kita akan bahas apa itu yang dimaksud dengan bunga. Oke. Secara umum, bunga ini dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Nah, misalnya begini. Kalau adik-adik punya teman, kemudian adik-adik meminjam uang kepada teman kalian. Nah, Anda meminjam misalnya pinjaman sebesar 100.000 rupiah. Kemudian pengembalian misalnya 120.000 rupiah. Nah, awalnya kan meminjam 100.000, kemudian dikembalikan 120.000, maka yang 20.000 inilah yang dinamakan dengan bunga. Seperti itu ceritanya. Nah, kemudian bunga juga bisa diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Nah, misalnya juga seperti ini. Anda meminjam di bank 100.000, misalnya, bukan meminjam ya, menabung. Misalnya menabung, katakanlah 500.000 atau 1 juta lah, supaya agak banyak. Ya, Anda menabung di bank sebanyak 1 juta, kemudian setelah 1 bulan kemudian, setelah adik-adik periksa tabungannya, tabungan Anda bisa bertambah misalnya 1 juta, anggaplah 1.050.000. Nah, 50.000 inilah yang dinamakan bunga. Bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Nah, seperti itu gambaran tentang bunga. Nah, dalam dunia ekonomi ini bunga itu ada yang dinamakan bunga majemuk dan ada yang dinamakan bunga tunggal. Namun untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas yang dinamakan dengan bunga tunggal. Oke, jelas ya adik-adik? Nah, sekarang seperti apa contohnya? Nah, contohnya nanti kita lihat. Nah, kemudian ada istilah lain yaitu diskon. Diskon atau potongan. Kalau kita pergi di supermarket atau minimarket dan sebagainya, biasanya pada barang tersebut bertuliskan diskon 10%, diskon 20%, dan sebagainya. Nah, secara umum diskon ini dapat diartikan adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Misalnya pada barang tersebut bertuliskan harga 200.000. Ya kan? Ada satu barang harganya 200.000. Harga jual. Kemudian penjualnya memberikan diskon 10%. Nah, ini kan bentuknya masih dalam bentuk persen. Kita ingin nyatakan dalam bentuk uang. Berarti diskon berarti 10% atau sama saja dengan 10/100 kali harga jualnya yaitu 200.000. Ini berapa? Berarti kita hapus nolnya 2, sama saja 10 kali 2000.
10 kali 2000 sama dengan 20.000. Nah, ternyata potongannya atau diskonnya 20.000. Dia jual 200.000, kemudian dipotong 20.000, sehingga yang harus dibayar adalah 200.000 dikurangi 20.000. 200.000 dikurangi 20.000, ini berapa? Yaitu 180.000. Oke, dipahami adik-adik tentang diskon ini, yaitu potongan harga. Nah, selain diskon, ada juga istilah lain, yaitu pajak. Pajak ini merupakan kebalikan dari diskon. Kalau diskon tadi adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Nah, sedangkan pajak ini sebaliknya. Besarnya yang harus kita bayarkan setelah kita membeli barang tertentu. Jadi setelah kita membeli barang tertentu, kita dikenakan biaya tambahan. Nah, itulah yang dinamakan pajak. Tentunya hanya barang tertentu saja yang dikenakan pajak. Nah, salah satu jenis pajak adalah pajak pertambahan nilai atau biasa disingkat dengan PPN. Nah, biasanya besarnya itu sebesar 10% dari harga jual. Nah, contohnya seperti ini juga. Kalau kita seorang penjual menjual barangnya dengan harga 200.000. Itu belum termasuk pajak. Berarti berapa yang harus kita bayarkan kalau PPN-nya 10%. Berarti awalnya penjual tersebut menjual dengan harga 200.000. Berarti pajaknya kan 10%. Berarti 10 per 100 kali 200.000. Tadi sudah kita hitung, hasilnya adalah 20.000. Berarti besar yang harus dibayarkan oleh pembeli setelah dikenakan pajak, itu yang harus sebatas di situ. Yang harus dibayar sama dengan 200.000, yaitu harga jualnya tadi, kemudian ditambah dengan pajaknya, yaitu 20.000. Nah, ini 220.000. Oke, coba kita lanjutkan. Kita bahas beberapa contoh soal. Soal pertama, Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan, 16 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Oke. Ceritanya, Pak Adi ini akan meminjam uang di bank sebesar 30 juta. Kemudian akan diberikan bunga 24% per tahun. Nah, 24% per tahun ini, coba kita cari bunganya per bulan. Berarti bunga per bulan sama dengan 24% dibagi 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun 12 bulan. Sama dengan 2%. Ternyata bunga 1 bulannya itu 2%. Itu kalau dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, berapa
kalau dinyatakan dalam bentuk uang. Ini kan masih dalam bentuk persen. Kalau dinyatakan dalam bentuk uang, berarti bunga per bulannya sama dengan 2/100 kali 30 juta. Kita hapus nolnya 2, sehingga yang tersisa adalah 2 kali 300.000, sama saja dengan 600.000. Nah, ternyata bunga 1 bulannya itu 600.000. Kalau Pak Adi meminjam selama 6 bulan, pertanyaan bagian A kan, bagaimana kalau dia meminjam 6 bulan, berapa bunga yang ditanggungnya? Kalau dia meminjam 8 bulan, berapa bunga yang dia tanggungnya? Berarti cukup dikali 600.000 saja. Oke. Berarti bagian A, bunga untuk 6 bulan sama dengan berarti 6 kali 600.000 sama dengan 3.600.000. Oke. Nah, bagaimana kalau dia meminjam 8 bulan? B, bunga 8 bulan sama dengan berarti 8 kali 600.000 sama dengan 4.800.000. Ya, dan seterusnya. Kalau meminjam 12 bulan berarti 12 kali 600.000. Oke, bisa dipahami ya? Nah, coba sekarang kalau kita lanjutkan soal nomor 2. Tadi Pak Adi, sekarang Pak Budi. Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 30 juta, ya mirip dengan tadi 30 juta juga, dengan bunga 24% per tahun, ya sama juga. Tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan oleh Pak Budi jika akan meminjam selama A 6 bulan, B 8 bulan, C 12 bulan. Ya, apa bedanya pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua? Kalau pertanyaan pertama hanya menanyakan berapa bunga yang ditanggung. Tapi kalau pertanyaan kedua menanyakan keseluruhan yang harus dikembalikan, termasuk dengan bunganya. Berarti modal sekaligus bunga, berapa semuanya. Ya, tadi kan kita sudah hitung bunga per bulannya 24% per 12 sama dengan 2%. Kalau kita nyatakan dalam bentuk uang sama dengan 600.000. Berarti kalau kita jawab bagian A untuk nomor 2 ini, saya batasi bagian A. Keseluruhan yang dikembalikan selama 6 bulan. Yang dikembalikan selama 6 bulan. Sama dengan, tadi kan dipinjam 30 juta. Berarti 32 juta ditambah dengan bunganya. 30 juta tambah bunga untuk 6 bulannya itu tadi sudah ada, yaitu 3.600.000. Berarti ditambah bunganya 3.600.000. Berapa itu? Yaitu 33.600.000 rupiah. Nah, ini semua yang harus dikembalikan oleh si peminjam. Nah, bagaimana kalau bagian B? Kalau dia meminjam selama 8 bulan.
Ya, yang dikembalikan selama 8 bulan sama dengan, ya, awalnya kan meminjam 30 juta. Kemudian ditambah bunga selama 8 bulan. Bunga selama 8 bulan tadi sudah kita hitung berapa? 4.800.000. Nah, 4.800.000 berarti hasilnya adalah 34.800.000 rupiah. Oke. Nah, bagaimana kalau dia meminjam 12 bulan? Yang dikembalikan selama 12 bulan atau setahun. Ya, sama dengan awalnya kan meminjam 30 juta. Nah, tapi bunga yang ditanggung selama 12 bulan, bunga per bulannya kan adalah sebesar 600.000. Berarti 12 kali 600.000 itu sama dengan 7.200.000. Berarti ditambah saja 12 kali 600.000. Ini untuk bunga selama 12 bulan. Berarti sama saja dengan 30 juta ditambah 7.200.000. Itu sama saja dengan 37.200.000 rupiah. Oke, itu untuk yang 12 bulan. Nanti adik-adik bisa lanjutkan bagaimana kalau meminjam 16 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Oke, kita lanjut lagi pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Pak Iqbal menjual laptopnya yang baru dengan harga 4 juta rupiah. Itu belum termasuk pajak. Kemudian laptop tersebut dibeli oleh Pak Rauf dengan pajaknya, yaitu pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Tentukan uang yang harus dibayarkan oleh Pak Rauf. Maksudnya berapa yang harus dibayarkan termasuk pajak dan harga barangnya. Berarti pertama-tama kita harus hitung dulu berapa besar pajaknya. Berarti pajaknya kan tadi adalah 10%, berarti 10 per 100. Nah, kali harga penjualannya, yaitu 4 juta. Berapa itu? Itu sama dengan 10 dikali 40.000. Sama dengan 400.000. Berarti pajaknya 400.000. Berarti dengan demikian yang harus dibayarkan oleh Pak Rauf adalah yang harus dibayar sama dengan, berarti harga jualnya yaitu 4 juta ditambah pajak 400.000 sama dengan 4.400.000 rupiah. Nah, itulah yang harus dibayarkan oleh Pak Rauf selaku pembeli. Oke, coba kita lihat lagi contoh berikutnya yang menyangkut diskon. Nah, coba kita lihat ini soal nomor 16. Seorang penjual membeli baju dari grosir dengan harga 30.000. Baju tersebut dijual dengan label harga 60.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Tentukan keuntungan penjual tersebut.
kalau baju itu laku terjual. Awalnya dia membeli 30.000, kemudian dia menjualnya dengan 60.000, tapi dengan potongan 20%. Nah, sekarang kita coba jawab. Berarti diskonnya berapa? Yaitu 20% dari harga jual. 20% kali harga jualnya kan 60.000. Berarti ini habis, nolnya 2. Nah, ini kan sama saja 20 dikali 600 rupiah sama dengan 2 kali 6, 12 tambah 03, 12.000. Nah, inilah diskonnya. Berarti kalau laku terjual, berarti harga jualnya yaitu awalnya tadi dia pasang harga 60.000, kemudian diskonnya 12.000, berarti harga jualnya adalah 60.000 dikurangi 12.000 sama dengan 48.000. Nah, inilah yang dia peroleh hasil penjualannya. Nah, untungnya berapa? Berarti untungnya sama dengan 48.000 dikurangi harga belinya tadi. Berapa tadi? Harga beli yang pertamanya 30.000. 48.000 dikurangi 30.000 sama dengan 18.000 rupiah. Nah, inilah untungnya. Tadi yang ditanyakan apanya? Untungnya kan? Oke, demikian pembahasan kita ini untuk bunga, diskon, dan pajak. Nanti kita lanjutkan pada materi yang lainnya.